siang. Gimana kabarnya Bu? Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pada siang hari ini dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan diri ya Bu. Kami dari mahasiswa S1 Perawatan semester 2 tingkat 1. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai perawatan pada bayi di rumah. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, saya bacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi foto bersama dilanjutkan penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara penyuluhan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya memasuki acara inti yakni materi mengenai penyuluhan perawatan pada bayi di rumah yang akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Anggi Dita dan Mbak Amanda Putri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana nih kabarnya? Sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa brosur biar dibagikan terlebih dahulu Ibu, biar nanti bisa dibaca-baca dan informasinya bisa Ibu-ibu, ini masih pada semangat nggak? Masih. Baik, kalau gitu sebelum mulai ke materi, nanti kalau saya bilang salam sehat, nanti ibu-ibu bisa menjawab sehat, bugar, dan ceria. Gitu Bu? Oke. Salam sehat, Sehat, bugar, ceria. sekali lagi ya Bu, biar makin semangat. Salam sehat, Sehat, bugar, ceria. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak suka maka tak cinta. Iya. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anggi Dita Puspita, mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan ini rekan saya Amanda Putri dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Tadi sudah disinggung sedikit sama Mbak Nada terkait materi yang akan kita diskusikan nanti, yaitu tentang penyuluhan perawatan pada bayi di rumah. Sebelum kita masuk ke materi, monggo Bu. Ibu-ibu, sebelum kita mulai ke materi, ini ibu-ibu semua sudah pada tahu belum apa itu perawatan pada bayi? Iya, betul Bu. Jadi saya mohon izin sebelumnya untuk menjelaskan ya. Nanti mohon perhatiannya sebentar. Jadi perawatan pada bayi di rumah, kita mulai ke definisinya terlebih dahulu. Jadi perawatan pada bayi di rumah yaitu merawat dan memelihara kesehatan bayi dalam bidang pencegahan maupun pengobatan. Jadi yang dimaksud dengan pencegahan ini adalah upaya atau tindakan untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan pada bayi. Bisa dikatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Atau Ibu?
Terus untuk penyembuhan sendiri itu upaya atau tindakan untuk mencegah penyakit agar tidak menjadi lebih parah, yaitu melalui suatu pengobatan. Nah, perawatan pada bayi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Perawatan bayi itu sangat penting dilakukan, termasuk pada bayi itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari perawatan pada bayi tersebut? Jadi tujuan dari perawatan pada bayi yang pertama yaitu tentu saja memberikan rasa aman, nyaman kepada bayi. Dalam melakukan perawatan tentu yang paling utama dibutuhkan oleh bayi adalah kenyamanan, agar pada saat kita memberikan perawatan itu bayi merasa nyaman, jadinya bayinya tidak rewel. Terus yang kedua yaitu mencegah terjadinya cedera atau infeksi. Saat melakukan perawatan kita harus berhati-hati agar mencegah terjadinya cedera atau infeksi yang dapat mengenai si bayi tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi angka kematian. Nah, itulah sebabnya pada saat melakukan perawatan kita harus berhati-hati dalam hal apapun, walaupun itu hal sekecil apapun. Pada saat melakukan perawatan pada bayi kita harus tetap selalu berhati-hati, Ibu. Terus yang terakhir yaitu mempertahankan keberhasilan dan kesehatan pada bayi. Nah, ini merupakan tujuan utama dari perawatan bayi, yaitu menjaga bayi agar tetap sehat, dan tentu saja bayi harus tetap bersih, karena bayi yang bersih itu dapat mengantarkan bayi menuju bayi yang sehat. Selanjutnya yaitu faktor apa yang harus diperhatikan dalam perawatan pada bayi. Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat perawatan pada bayi, yang pertama yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini tentu merupakan suatu faktor yang penting karena dapat membantu pembentukan bayi ke arah positif sehingga bayi merasa aman, nyaman, dan bahagia. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu makanan yang bergizi. Ibu-ibu semua, mengapa makanan yang bergizi itu sangat penting bagi bayi, terutama bayi yang baru saja lahir? Mengapa kok perlu harus gizinya ini harus terpenuhi? Karena asinya Iya betul, Bu. Jadi bayi itu harus mengkonsumsi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Untuk bayi yang baru lahir itu harus mengkonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makan makanan bergizi itu harus makanan yang mengandung protein, mengandung lemak, agar bisa menunjang pertumbuhan otak. Nah, saat bayi berumur 6 bulan itu biasanya kan sudah mulai MPASI gitu, Bu. Nah, itu makanan apa saja sih yang cocok digunakan untuk MPASI dan sangat penting untuk dimakan ketika MPASI? Yang pertama yaitu ada sayur. Jadi saat udah mulai MPASI ini bisa diberikan sayuran atau bisa kentang, ubi, atau brokoli. Lalu selanjutnya itu bayi bisa mengkonsumsi buah seperti apel, alpukat, pepaya, atau buah-buah yang lain yang mengandung banyak vitamin. Nah, untuk pengkonsumsian buahnya ini sendiri itu bisa di blender ataupun dihaluskan, jadinya biar buahnya ini mudah tertelan gitu. Selanjutnya bayi yang mulai MPASI juga itu bisa diberikan bubur susu atau biskuit yang dihaluskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, lingkungan yang higienis. Jadi lingkungan yang higienis akan menunjang kesehatan dan mengurangi terjadinya infeksi kuman. Nah, mengapa higienis itu sangat penting? Sebenarnya apa sih tujuan dari lingkungan yang higienis itu?
Jadi lingkungan yang higienis itu bertujuan untuk mencegah penyakit yang menular. Jadi lingkungan sekitar bayi itu harus lingkungan yang bersih, dan nyaman. Hal ini agar lingkungan tersebut jauh dari kuman sehingga bayi tidak mudah untuk terinfeksi oleh kuman. Untuk faktor yang selanjutnya, faktor keempat itu tidur yang cukup. Tidur yang nyenyak sesuai dengan kebutuhan akan membantu produksi hormon pertumbuhan pada si bayi tersebut. Jadi bayi harus tidur nyenyak sesuai dengan kebutuhannya. 4-11 bulan itu biasanya 12 sampai 15 jam. Nanti kalau sudah menginjak umur 1-2 tahun itu biasanya mulai tidurnya 11 sampai 14 jam per hari. Terus untuk balita 3-5 tahun itu 10 sampai 13 jam per hari. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi yaitu kesehatan kulit. Kesehatan kulit ini sangat perlu diperhatikan agar terhindar dari penyakit kulit. Untuk menjaga agar kesehatan kulit itu tetap baik, biasanya yang paling mempengaruhi itu kan pada saat mandi kayak gitu. Nah itu bisa menggunakan handuk yang bersih, terus kemudian airnya juga harus sesuai atau dengan suhu yang tepat, tidak kedinginan maupun tidak terlalu kepanasan, harus pas aja. Memasuki step selanjutnya yaitu perawatan kebersihan. Topik yang pertama yaitu memandikan bayi. Ibu-ibu sebelum memandikan bayi itu biasanya persiapannya apa aja? Pastinya air yang hangat, terus handuk yang bersih, terus jangan lupa sabun dan sampo bayi, atau bisa menggunakan busa mandi atau spons yang lembut untuk menggosok gitu. Nah, untuk cara memandikan bayi itu menggendong bayi dengan satu tangan, sementara tangan yang lain membersihkan bayi dengan lembut menggunakan busa mandi atau menggunakan tangan, lalu membilasnya dengan air hangat. Kalau untuk memandikan itu waktunya jangan terlalu lama, nanti takutnya kedinginan lalu masuk angin gitu. Jadinya harus pas. Kalau dirasa sudah bersih, segera diangkat. Nah, untuk setelah mandi itu mengeringkan sepenuhnya bayi dengan handuk bersih, terutama di bagian lipatan kulit. Lipatan kulit itu seperti siku, lalu di bagian sila atau ketiak, terus di bagian kaki, sekitaran itu. Kemudian, nah ini penting ya Bu, untuk mengoleskan lotion bayi untuk menjaga kelembapan bayi, atau bisa menggunakan penghangat kayak minyak kayu putih, kayak minyak tawon bayi. Selanjutnya perawatan tali besar pada bayi. Nah, sebenarnya prinsip dari perawatan tali besar itu sendiri yaitu bersih dan kering. Jadi perawatannya harus bersih dan kering, jadi nggak boleh ada yang lembab gitu. Nah, untuk cara perawatan tali pusar itu sendiri, yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saat memandikan bayi, pastikan bersihkan area di sekitar tali pusar. Nah, saat memandikan bayi itu yang pertama membersihkan di area perut, terutama di sekitar tali pusar. Jika perawatan tidak saat mandi, jika perawatannya dilakukan pada saat tidak mandi, itu bisa menggunakan kasa yang diberi air hangat untuk membersihkan tali pusar. Jadi jika dilakukan tidak pada saat mandi, itu bisa menggunakan kasa yang dicelup air hangat tapi nanti diperas dulu gitu, biar tidak lembab tapi tetap kering, tapi juga kasanya itu terasa hangat gitu.
Nah, setelah selesai dibersihkan, keringkan dengan kasa kering dan jaga tali pusar agar tetap terbuka. Jika harus ditutup, maka tutuplah menggunakan kasa steril dan ikat longgar bagian bawah tali pusar, lalu biarkan tali pusar di luar popok agar tidak lembab. Nah, sebaiknya tali pusar ini posisinya harus selalu terbuka agar tali pusarnya ini cepat kering, jadi nggak boleh ditutupin. Kalau misalnya memang harus ditutup, itu ditutup menggunakan kasa steril dan diikat longgar, nggak boleh kenceng. Selanjutnya yaitu pembersihan dan perawatan kulit. Untuk membersihkan kulit bayi, membersihkan tangan dan wajah bayi bisa menggunakan kain yang lembut yang telah dibasahi air hangat kayak wastafel gitu, terus dicelupkan air hangat, lalu diperas, kemudian bisa ditepuk-tepukkan di area badan bayi. Dan tentu saja pada saat melakukan itu harus menggunakan gerakan yang lembut, hati-hati, tidak boleh yang terburu-buru. Kemudian, nah ini yang paling penting Bu, kita harus mengganti popok secara teratur agar mencegah terjadinya iritasi pada kulit bayi. Nah, biasanya bayi-bayi itu kan kalau dipakein popok rentan iritasi, sensitif iritasi. Nah, itulah perlunya mengganti popok bayi. Nah, untuk menghindari iritasi kulit itu biasanya harus menggunakan popok yang nyaman dan dibuat dari bahan lembut serta menggantinya secara teratur, atau menggunakan krim atau salep khusus untuk melindungi kulit bayi dari ruam. Nah, jika udah terlanjur saat menggunakan popok itu iritasi, itu biasanya bisa menggunakan salep atau krim agar ruamnya ini tidak terlalu parah, harus segera diobati. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Manda. Monggo ya, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan penggantian popok ADPI. Segera ganti popok jika basah dan kotor. Caranya dengan membersihkan kulit bayi dari kotoran dengan cara mengusap lembut kulit yang kotor dengan kain bersih yang dibasahi dengan air hangat. Untuk genitalia perempuan, usap secara searah dari depan ke belakang. Untuk bayi laki-laki, bersihkan area belakang sekrotum. Jangan taburi bedak ya Bu pada area genitalia. Ibu tahu nggak itu kenapa dilarang? Nggak boleh. Iya, itu karena apa gitu? Tahu nggak? Aku nggak tahu. Tak kasih tahu ya Bu. Karena itu bisa menyebabkan bakteri. Jadi itu kayak apa sih, nanti gampang iritasi gitu loh Bu. Kan itu bahaya. Selanjutnya yaitu kebersihan pakaian. Iya, sekarang jangan ya. Terus kebersihan tempat tidur, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian, memastikan pakaian bayi bersih dan nyaman, serta sesuai dengan suhu ruangan. Menghindari memakai pakaian yang terlalu ketat atau yang terbuat dari bahan yang mengiritasi kulit. Kayak gitu ya Bu. Penyimpanan, menyimpan semua pakaian bayi dalam lemari yang bersih dan rapi untuk mencegah debu dan kotoran yang menempel pada mereka. Mencuci dengan menggantung semua pakaian bayi dengan benar untuk menjaga kebersihan dan kelembutan mereka. Selanjutnya kebersihan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur bayi itu sangat penting ya Bu. Soalnya kadang banyak debu bisa menyebabkan kayak pilek gitu, batuk. Tempat tidur, memastikan tempat tidur bayi yang aman dan nyaman dengan kasur yang cukup lembut dan tidak ada benda yang dapat membahayakan bayi. Selanjutnya, bantal dan selimut. Menggunakan bantal khusus bayi yang lembut dan ringan untuk mendukung kepala bayi. Menggunakan selimut yang tidak terlalu tebal dan tertutup rapi. Terus yang terakhir, suhu ruangan.
menjaga suhu ruangan pada tingkat yang nyaman bagi bayi. Ibu-ibu tahu nggak suhu ruangan yang baik untuk bayi itu berapa? Itu nasehat ya Mbak. Nggak apa-apa. Yang harus itu yang baik untuk bayi itu suhu ruangannya itu 24 sampai 24 derajat Celcius Bu. Serta menyediakan cukup ventilasi udara untuk menghindari kelembapan dan yang berlebih. Iya Mbak, saya salah kepuasa. Berarti suaminya harus giat bekerja. Terus perawatan kebersihan bayi. Iya, perawatan kesehatan bayi. Ini satu, imunisasi. Imunisasi itu sangat penting ya Bu untuk mencegah penyakit dan melindungi bayi dari infeksi. Imunisasi pada bayi itu dilakukan dari umur 0 sampai 6 bulan. Ibu-ibu tahu nggak resikonya jika nggak diimunisasi itu apa? Rumah sakit. Iya, Pertumbuhannya biasanya agak lambat. makanya harus apa sih sering imunisasi sesuai tanggal ya Bu. Yang kedua, kunjungan rutin ke dokter. Kalau nggak ke dokter, biasanya kalau bisa digigit ya. Nah, itu sangat penting untuk mengukur tubuh, tinggi badan, berat badan, terus ya posyandu, berat badan dan tekanan darah, pemeriksaan vital dan pemeriksaan penglihatan, pendengaran serta pemeriksaan fisik lengkap. Terus yang selanjutnya penanganan sakit, mengetahui tanda-tanda penyakit pada bayi dan bagaimana merawat mereka dengan benar, seperti memastikan kondisi bayi tetap nyaman, memberikan tambahan cairan, air atau air matang untuk atau cukup dengan berikan ASI, serta memastikan lingkungan sekitar bayi bersih dari debu dan kotoran. Ibu-ibu kalau anaknya sakit biasanya dikompresnya pakai air hangat atau air dingin. Harus hangat ya Bu. Biasanya kalau ngompres itu lebih baik di sekitar ini loh, ketika Di sini yang iya di sini tidak apa-apa, tapi lebih baik kita di sekitar ini. Iya. Terus perawatan keselamatan bayi, keamanan di rumah, menjaga lingkungan rumah agar aman, bebas dari bahaya. Misal menjauhkan bayi dari bahaya barang-barang seperti kayak panas, listrik kayak gitu nggak boleh ya Bu. Berpergian dengan bayi, misal kalau menggunakan mobil itu harusnya pakai kursi yang khusus bayi gitu loh Bu. Terus pencegahan kecelakaan. Cara mencegah kecelakaan yang umum terjadi biasanya kalau bayi kan sering jatuh kayak gitu, jadi dihindari kayak diperhatiin terus kayak gitu. Pastikan untuk membenahi penanganan dengan tas atau barang lain yang dapat menyebabkan terbalik. Nah ibu-ibu kan udah dijelasin sama mbak-mbak cantik, mbak-mbak Umanyari. Mungkin dari ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Berikut ibu. Bagaimana tahapan imunisasi yang benar sejak dari bayi? Oke. Monggo Mbak langsung dijawab. Monggo Mbak Amel sebagai observer. Monggo bisa ke sini Mbak Amel. Gimana Pak pertanyaannya Mbak Anis? Bagaimana Imunisasi dalam benar imunisasi sejak bayi baru lahir? Untuk imunisasi dasar lengkap bayi berusia kurang dari 2
24 jam diberikan imunisasi hepatitis B, HB, kosong usia 1 bulan, diberikan BCG dan polio 1. Usia 2 bulan diberikan DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB 2 dan polio 3. Usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB 3. Usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB 3, polio 4 dan IPV atau polio suntik, dan usia 9 bulan diberikan campak atau MR. Untuk imunisasi lanjutan bayi di bawah 2 tahun atau balita usia 18 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIB dan campak atau MR. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ini dari aku. Kan imunisasi dasarnya kan ada 5. Seandainya yang 3 kalau nggak dilaksanakan itu gimana? Ya enggak. Enggak Mbak Andi. Enggak Mbak Andi. Siapa yang buku? Bu, permisi izin tanya, itu imunisasi ya? Orang itu imunisasi apa? Tadi kan Mbak yang masalah 5 dasar. 5 dasar kan sampai usia 9 bulan campak, terus sampai usia yang 2 tahun itu loh Mbak. Yang lanjutannya itu kalau nggak dilaksanakan gimana? Apakah ngefek atau enggak? Yang 1 tahun setengah kapilasi? 18 bulan nih, Bu? Iya, 2 tahun. Itu kalau yang harus dilakukan itu kan yang umur yang baru lahir sampai usia yang campak itu. Tetapi kalau yang lanjutan itu misalnya baiknya ya dilakukan, tapi misal kalau misal ada suatu kendala kayak pas imunisasi kebetulan waktu sakit kan nggak boleh diimunisasi, atau pas itu imunisasinya itu kosong kan nggak bisa, itu tidak apa-apa kan Monton loh Dek. imunisasi lagi waktu anak memasuki SD kan. Soalnya gue telat ya, cetak karo pengajian tahun. Iya, itu tanggalnya COVID. Kalau enggak itu bisa konsultasi sama bidan. Itu baiknya gimana kalau misalnya disuruh kayak nunggu harus dapat imunisasi itu, jadinya kan tetap nunggu, atau biasanya itu disarankan imunisasi ke rumah sakit atau kayak gimana gitu kan pasti ada ya Bu. Kalau di rumah sakit besar itu biasanya imunisasinya itu pasti ada. Tapi kan ini lanjutan, jadinya misal itu kayak ada hal-hal yang urgent jadinya nggak bisa dipaksa, itu nggak apa-apa, nggak dilakukan. Kan masih ada imunisasi pas anaknya di SD gitu. Sebenarnya kan kalau tampak itu ya Mbak. Terima kasih Bu sudah bertanya. Bisa beli tepukan dulu buat ibunya. Oke, ditanya lagi Bu. Aku sudah bertanya, monggo lainnya. Kalau nggak ada yang bertanya, ini dari kita bertanya. Iya. Sebisanya dijawab. Saya mau tanya. Monggo Ibu. Kan beda-beda, ada yang kira-kira itu aktif sekali, ada yang enggak, itu apa kendalanya apa. Kurang aktif nih loh Bu di Ya biasanya supaya aktif itu Kapan loh Bu? kurang aktif wong. Nganu ngene lho Mbak, perkembangannya sudah lambat ngoten lho. Iku carane supaya set ngono. satset. Orang satu tak bisa. Oh asal tanya nggak cuma ini gitu. Bu, permisi izin menjawab nggih? Itu biasanya mungkin karena gizi
itu makanya apa ya? Nggak bisa. Makanya kita kok nganu ada tetep Nurun malah maem ki malah gelis ya. Ada obatnya Mbak. Karena itu kayak lemes ngoten lho, Mbak. Kalau kan mengenai kalau ini lo perkembangan sudah lambat, kita harus yang Melayu, ini lagi jalan. Itu mungkin dari kita orang tua yang mengarahkan bayi mungkin kayak enggak maksudnya parenting kita, maksudnya kita yang lebih aktif sebagai orang tua gitu loh, Bu. Terus semisal kok cara itu masih belum ngefek ke si anak, mungkin bisa ditambah kayak vitamin atau apa gitu loh, Bu. Terus kalau misalnya anak belum bisa berjalan atau misal belum bisa merangkak kayak gitu, itu kan kayak ada latihannya. Misal ada kalau berjalan kalau berjalan kan ada kayak misal ada tali atau apa, itu anaknya disuruh latihan buat berjalan kayak gitu. Kalau lah numbas. Bekas juga nggak apa-apa. ya berarti dari pihak orang tua yang harus lebih aktif, mungkin bisa menemani si anak buat belajar merangkak kayak gitu. Tapi juga anak itu beda-beda kok, Bu. Ada yang 10 bulan udah jalan, ada yang 1 tahun baru jalan, ada yang 18 bulan baru jalan, 14 bulan. Jadi tiap anak itu memang beda-beda, nggak harus disamakan sama yang lainnya kayak gitu. Sebagai orang tua harus tetap berusaha biar gimana caranya biar bisa berjalan, yaitu kayak dilatih untuk berjalan, kayak dituntun atau kayak itu Apollo itu tadi. Terus bisa konsultasi juga ke bidan atau ke dokter, terus sambil dikasih vitamin. Terus yang paling utama itu makanan yang bergizi, soalnya itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Tapi ya balik lagi, tiap anak itu Paling apa? Di vitamin aneh, itu paling apa? Sadar juga. Malah jalan jajan aja. dikasih vitamin penambah nafsu makan. Iya, makan jajan, Mbak. Makan madek menang. Ya kalau vitamin itu kan agar Mungkin dari pihak ibu bisa berkreasi masakannya buat kayak ini kan kayak di sosial media sih ya. Dibentuk yang lucu gitu kan bisa membuat daya tarik anak. Yang penting anaknya itu tertarik dulu sama apa yang udah ibu sajikan. Nanti kalau udah tertarik kan pasti turun maem. ada juga dari mami apa Baik itu tadi kan udah ada sesi tanya jawab nih, dan ada sesi materi juga. Dari pihak kita mau memberikan sedikit ulasan lagi, siapa tahu nanti ibu ada yang lupa bisa mengingat kembali. Ini ada satu pertanyaan lagi ya Mbak. Apa itu MPASI? Apakah itu sangat penting menurut ibu? sekali. MPASI sendiri menurut ibu itu apa? Belajar makan, tahu gitu. Makanan tapi makanan pendamping asli ya. Makanan pendamping asli. Waktu pertama kali itu akhirnya dikasih MPASI apa biasanya? Oh, kalau saya jujur ya, Mbak. Mana sih? Dia meracik sendiri gitu. Dia dikasih. Aku 2000 itu loh, Mbak. Yang praktis ya. Ibu snacknya bisa dimakan. Baik, alhamdulillah acara penyuluhan tentang perawatan kakek bayi di rumah
ceramah telah selesai. Makasih waktunya ibu-ibu. Makasih udah meluangkan waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus mengucapkan makasih dan maaf apabila ada salah kata, pengucapan, atau mungkin sikap kami yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dilanjutkan sesi foto bersama gitu.